wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Evi Putri Suandari dan saya Jefferson Hakim. Ya, pada podcast Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Nah, pada pagi hari ini nih udah ada di tengah-tengah kami narasumber yang luar biasa, yaitu mau dipanggil siapa nih? Abang atau Bapak nih? Abang ya. Abang Upload Notes Kanji. Biasanya sih kita manggilnya Bang Anji ya. Kalau lebih lengkapnya nanti namanya di sini. Ada di sini ya. Editor Emang ya. agak susah namanya. Nah, ini kita menyapa dulu nih Bang Anji nih. Bang Anji ini sebagai apa, Bang? Kalau saya sebagai Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Saya hai dulu Bang sama Halo, Sobat Adiaksa. Ini Sobat Adiaksa di sini, Bang. Siap. Merentang nih dari Tambun sampai Muara Gembong, dari Babelan sampai mana tuh ya? Sampai pokoknya Kabupaten Bekasi lah intinya ya. Cukup luas ya. Nah, jadi Bang Anji ini adalah Kasubsi Ekonomi dan Keuangan dan pengamanan pembangunan strategis yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Nah, sebagaimana kita ketahui kan di kejaksaan itu ada berbagai bidang ya. Ada bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dantun, BB, pembinaan, dan pidum tadi udah ya. Oh ya, dan intelijen. Oh, dan intelijen yang terakhir. Nah, kalau Kasubsi EQ dan PPS ini ada di bidang mana sih, Bang? Baik, kalau untuk bidang ekonomi keuangan pengamanan pembangunan strategis itu adanya di bidang intelijen. Di bidang intelijen ya. Di bidang intelijen ya. Mbak Evi, ini kan kalau kita ngomong intelijen kan, kayaknya serem gitu ya. Iya. Nyamar jadi tukang bakso, nyamar jadi pengemis. Tapi kalau di kejaksaan itu intelijen ngapain aja sih, Bang? Baik. Kalau untuk di Kejaksaan Negeri tipe kita ini tipe A atau tipe B itu dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen. Nah, untuk Kepala Seksi Intelijen itu dibantukan atau diperuntukkan kepada 2 kepala subseksi. Satu Kasubsi A itu yang menangani terkait ideologi, keamanan, pertahanan, pengamanan segala macam. Untuk Kasubsi B saya sendiri sebagai di bidang ekonomi, keuangan, pengamanan, pembangunan strategis. Ini berarti fungsi intelnya udah banyak nih. Ada ideologi, politik, terus sampai ke keuangan ya. Siap. Dan terakhir ada PPS. Siap. Nah, sebenarnya kita mau bahas terkait PPS nih. Iya. Ini PPS ini apa sih PPS ini sebenarnya, Bang Anji? Baik, untuk pengamanan pembangunan strategis atau yang disingkat dengan PPS itu sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengamanan pembangunan strategis, PPS adalah bagian intelijen penegak hukum. Di mana di bagian intelijen penegak hukum itu ada seluruh kegiatan, bagian kegiatan di mana ada proses perencanaan, pelaksanaan dan segala macamnya, dan itu diperuntukkan untuk pembangunan strategis nasional maupun daerah yang ada di Indonesia. Jadi untuk PPS itu sendiri merupakan peran aktif dari kejaksaan. Peran aktif dari kejaksaan untuk melakukan pengamanan terhadap adanya kegiatan pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu nasional maupun di daerah. Jadi urgensinya itu untuk melakukan pengamanan ya. Siap. Nah, pengamanan yang dimaksud nih untuk yang diberikan oleh intelijen kejaksaan itu seperti apa sih, Bang? Jadi pengamanan dilakukan oleh bidang intelijen itu kan tadi saya sudah bilang disebutkan bahwa intelijen dalam segi PPS itu adalah support untuk pemerintah. Ya, tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu. Nah, itu diperuntukkan untuk jangan sampai ada gejolak-gejolak dari masyarakat ataupun oknum-oknum yang lain. Misalnya ada masalah terkait pembangunannya, itu kita langsung terjun langsung. Jadi kita kalau untuk pengamanan itu lebih komprehensif, di mana komprehensifnya itu mulai dari kita memang tidak masuk PPS ini tidak masuk di ranah teknis sama keuangan ya. Oke, siap. Tapi kita hanya masuk bagaimana sih pelaksanaan pembangunan strategis itu. Jadi kalau pembangunan strategis kan ada 2 nih. Jadi PPS itu lingkupnya ada pembangunan strategis daerah sama pembangunan strategis nasional sama pembangunan strategis lainnya. Nah, untuk di daerah itu namanya PSD kita sebut ya, pembangunan strategis daerah. Jadi intinya bahwa pengamanan pembangunan strategis ini fungsinya intelijen adalah untuk mengamankan apabila ada potensi-potensi dalamnya. Misal potensi ancaman, gangguan, hambatan itu bisa dari mana saja. Baik dari pihak lawan kita nggak tahu kan, karena proyek namanya kan, pembangunan, hambatan, cuaca, ini segala macam lah pokoknya. Nah, kemudian tidak adanya konflik of interest. Siap. Tidak adanya permasalahan dari
yang ada di sana. Jadi sebelum proyek strategis daerah itu atau proyek strategis nasional itu dilaksanakan, kita udah tahu nih, memantau semuanya apakah ini benar, bisa atau dapat kita laksanakan pengamanan. Jadi pada intinya pengamanan yang diberikan oleh intelijen kejaksaan itu untuk meminimalisir ya Siap. adanya ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan strategis tersebut ya. Tujuannya apa sih Bang dengan adanya pengamanan tersebut? Nah, jadi dengan adanya pengamanan pembangunan strategis ini, stakeholder terkait pemerintah dalam hal ini dapat merasa, oh kita ini diamankan. Diamankan dalam artian kita harus sesuai dengan prosedurnya. Semisal ada pelaksanaan, kayaknya ini nggak sesuai dengan perencanaan deh. Nanti kita langsung masuk ke sana, Pak izin Pak, ini kegiatan ini, pembangunan ini udah melewati batas. Kita terjun di sana langsung. Jadi pada intinya biar pembangunan itu sesuai dengan tepat waktu, karena tujuannya ada tepat waktu, tepat mutu, sama tepat sasaran. Nah, Mbak Evi, ini kan kalau kita lihat sama Bang Anji juga ya. Siap. Ini kan Kabupaten Bekasi ini termasuk daerah yang industrinya maju, banyak juga proyek-proyek baik yang sifatnya nasional maupun yang tadi Bang Anji bilang terkait daerah. Nah, proyek-proyek macam apa aja sih? Misalnya pekerjaan apa? Apakah hanya terbatas pada jalan, atau bendungan, atau semua proyek bisa didampingi di PPS ini? Baik, jadi untuk pengamanan pembangunan strategis ini dalam pedoman kita, pedoman nomor 5 tahun 2003 tentang pengamanan pembangunan strategis, ada beberapa macam yang dapat kita lakukan pengamanan. Ada 20 macam yang bisa kita laksanakan untuk pengamanan, baik itu mulai dari infrastruktur jalan, pengkereta apian, smelter, kebandaraan, dan macam-macam lainnya. Jadi semua itu berasal dari apabila stakeholder terkait pemerintah dalam ini untuk melakukan adanya pengamanan, kita harus melihat terlebih dahulu apakah pembangunan strategis yang dilaksanakan di daerah maupun nasional itu termasuk dalam pengamanan juga. Dari 20 jenis itu. Gitu. Nah, kalau misalkan nih ada proyek mau apa tadi namanya PPS tadi Pak ya? Iya. Ada PPS pengamanan pembangunan strategis. Kan harus proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah. Dari mana sih Kejaksaan bisa tahu kalau itu PSN atau PSD? Ada suratnya kah, dasar hukumnya kah? Jadi kalau kita mengacu lagi kepada pedoman tadi, sudah jelas disampaikan pedoman nomor 5 tahun 2023 menjelaskan bahwa yang bisa dilakukan pengamanan pembangunan strategis oleh bidang intelijen kejaksaan baik di pusat maupun di daerah itu pertama pembangunan strategis tersebut diatur dalam keputusan, baik itu keputusan dari pusat atau gubernur, wali kota, bupati ataupun stakeholder terkait. Kedua, adanya syarat-syarat tertentu. Jadi dari pemerintah itu memutuskan terlebih dahulu ada proyek strategis nih untuk dilaksanakan. Kemudian dari proyek strategis tersebut dilakukan adanya syarat permohonan, baik itu permohonan ataupun tanpa permohonan. Tapi lebih enaknya kalau memang seperti itu dilakukan secara permohonan, karena dari permohonan itulah kita dapat melihat dan mengetahui mana-mana aja sih proyek strategis daerah yang ada di dalam keputusan tersebut. Berarti harus ada keputusan dulu yang mana aja nih yang masuk dalam proyek strategis, baru bisa kita dampingi ya. Nah, kan kita tahu juga nih di Datun itu juga ada pendampingan nih, pendampingan dari yang diberikan oleh bidang Datun. Apa sih bedanya dengan pendampingan Datun dengan pengamanan dari intelijen nih untuk proyek strategis? Kalau bedanya, kalau pengamanan pembangunan strategis itu tadi kan, kita itu langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana progres kegiatan itu, pembangunan yang dilaksanakan dengan sasaran tepat mutu, tepat sasaran, sama tepat waktu. Nah, pengamanan ini dilaksanakan contoh misalnya ya, kita itu sebagai mitra dari pemerintah. Jadi apapun yang terjadi dalam proyek permasalahan tersebut kita harus tahu. Sifatnya kita harus terbuka kepada stakeholder terkait, karena stakeholder terkait itu meminta kita untuk memantau kegiatan ini seperti apa, jangan sampai di luar kendali. Itu yang ini. Tapi kalau bedanya sama Datun itu kan pendampingan hukum ya, bantuan hukum dalam bentuk pendampingan hukum. Dimana kalau dalam pendampingan hukum itu dia untuk monitor, misalnya ada permasalahan, terus nanti penyelesaiannya seperti apa, baik mau di litigasi maupun non litigasi. Jadi untuk pendampingan itu sifatnya seperti kita ada kegiatan nih Pak, minta tolong
pendampingan, boleh kita pendampingan, tapi kita nggak akan masuk sampai ke ranah teknis sama keuangan. Begitupun juga dengan PPS ya, pengamanan pembangunan strategis. Kita tidak akan masuk ke ranah teknis maupun keuangan, tetapi untuk melakukan suatu pengamanan kita harus mengetahui dulu mulai dari awal perencanaan sampai realisasiannya. Betul. Nah, Mbak Evi, ini kan tadi kita bahas peraturannya, normatifnya dan sebagainya. Tadi Bang Anji bilang nih, kalau PPS itu terjun langsung ke lapangan. Nah, di sini kan yang saya lihat nih kalau di berita-berita, nggak di Kabupaten Bekasi nih ya, di daerah lain. Kadang ada proyek dari dinasnya, bersama dari kontraktornya atau pelaksana penyedianya mau melakukan suatu pekerjaan. Kan sebenarnya kan PSN atau PSD ini kan niatnya kan untuk mensejahterakan dan untuk masyarakat luas ya. Yang masyarakat luas. Cuman kadang-kadang ada oknum-oknum yang mobil mau masuk diberhentiin sama oknum-oknum dan sebagainya. Nah, itu termasuk yang bisa diselesaikan sama tim PPS nggak sih, Pak? Iya, benar. Yang disampaikan sama Mas Jack ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Bidang intelijen kejaksaan yang bisa kita lakukan, karena apapun permasalahan yang ada dalam proyek strategis nasional atau daerah itu kita ikut langsung di sana, karena tugas kita adalah melakukan pengamanan. Karena konteksnya pengamanan, jadi semua kegiatan yang dapat merugikan pelaksanaan dari pembangunan strategis tersebut kita masuk. Nah, bisa nggak Bang Anji jelasin lebih detail nih contoh-contoh dari meminimalisir AGHT-nya nih dalam suatu pelaksanaan proyek pekerjaan itu, AGHT yang seperti apa sih, ancamannya tuh kayak yang seperti apa, gangguan atau hambatan dan tantangannya seperti apa? Gue dikasih contoh deh misalnya seperti apa. Oke, jadi misalnya nih ada proyek strategis daerah ya. Nah, terkait tentang jalan, infrastruktur jalan. Pertama itu termasuk dalam syarat untuk dilakukan pengamanan. Karena satu, udah ada SK-nya. SK baik dari bupati, gubernur, wali kota, segala macam. Kedua, tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan di dalam sana. Baik dari pihak terkait, stakeholder, ataupun penyedia jasa, segala macam. Kita harus memantau itu. Yang ketiga, potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, sebelum kita melakukan proses pengamanan pembangunan strategis daerah, kita melakukan kajian terlebih dahulu. Di dalam kajian tersebut, kita memantau, melihat kita memikirkan ke depan itu seperti apa terkait infrastruktur jalan tersebut. Contoh, misal, dalam pembangunan infrastruktur jalan itu nantinya ditemukan misalnya ada ancaman dari masyarakat nggak terima nih kalau misalnya dilaksanakan ada pembangunan jalan sana, karena mereka terasa terganggu dengan adanya polusi segala macam. Nah, itu kita bisa masuk nanti di sana. Jadi ancaman, gangguan, hambatan, tantangannya kita melihat dari masyarakat yang kurang menerima dengan adanya proyek pembangunan tersebut, kegiatan tersebut. Kedua, misalnya adanya ancaman atau gangguan, hambatan, tantangan dari alam, hujan, banjir segala macam kan. Nah, itu dapat mengganggu kinerja atau proses dari pelaksanaan pekerjaannya. Jadi mungkin yang harusnya selesainya di bulan apa, mundur karena hujan dan lain-lain gitu ya Bang ya. Kemudian misalnya nih, dalam segi misal infrastruktur jalan itu kan ada penghubung-penghubungnya ya, misalnya atau jalan penghubungnya segala macam, itu dilewati untuk misalnya ada fasilitatornya atau transportasi yang mau masuk barang-barangnya, materialnya untuk masuk sampai ke tempat proyek ya Bang ya. Iya, itu kan juga harus kita perhatikan dan perhitungkan kan gimana sih mereka mengganggu atau tidak di keliling sekitar gitu. Oh, jadi di sini juga kita bisa jadi kayak fasilitator atau mediator ya. Misalnya antara yang mengerjakan dengan masyarakat. Jadi kita di tengah-tengahnya agar mendapatkan win-win solution ya Bang ya. Iya, benar. Oke, jadi urgensi dari PPS ini sebenarnya untuk membantu pemerintah dalam memproses atau mempercepat pembangunan sebenarnya. Kita mendukung ya. Iya, guna kesejahteraan masyarakat. Nah, Mbak Evi, ini biar terhibur sedikit nih. Apa tuh? Kan? Apa tuh? Ada nggak pengalaman menarik Mas Anji nih? Dalam PPS ini ada nggak pengalaman menarik yang bisa diceritakan ke sobat podcast Adiaksa ini? Jadi kalau untuk pengalaman saya, alhamdulillah cukuplah untuk pengamanan pembangunan strategis, karena mengingat alhamdulillah di Kabupaten Bekasi juga ada proyek strategis daerahnya di mana kita ikut terlibat di sana untuk melakukan pengamanan. Pada saat saya melakukan kunjungan, terus mulai dari telahan pertama saya telahan dulu lah dari surat permohonan yang masuk itu, saya melihat kok ini banyak banget ya.
banyak banget ya. Ternyata pas kita telaah, kita teliti kembali bahwa memang ada hal-hal yang bisa dan hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan untuk pengamanan itu kayak memikirkan sendiri, oh gini ya, berpikir kita lebih condongnya untuk berpikir untuk kemudian gimana. Nah, untuk proses pelaksanaan itu kan dari proses perencanaan dari kita ya. Untuk pelaksanaannya lebih kepada aktif loh kita ini. Betul. Jadi kejaksaan itu nggak hanya berkutik dengan perkara, itu udah makanan kita sehari-hari. Tapi di lain itu, sisi lain itu kita juga ada yang namanya pengamanan pembangunan strategis. Mungkin dari bidang Atun juga ada. Kalau untuk pengamanan strategis daerah ini memang kita terjun langsung ke lapangan dan kita bisa ngelihat gimana sih kondisi masyarakat di sana nih dengan adanya proyek pembangunan strategis tersebut gitu. Lebih kepada kita lebih aktif dan interaktif kitanya, jadi lebih untuk menyentuh hati kita kepada masyarakat dengan melihat kondisi itu lebih real dan lebih nyata ketimbang kita hanya berada di dalam satu tempat duduk yang terkonsen pada satu pekerjaan. Oke, baik. Jadi Sobat Adiaksa tadi udah mendengar ya penjelasan dari Bang Anji terkait apa sih itu PPS, alur pengamanannya itu seperti apa yang diberikan oleh intelijen kejaksaan ya kan. Dan sebenarnya tujuan dari PPS ini pada intinya adalah membantu pemerintah dalam membantu pemerintah dalam mendukung pembangunan yang diberikan oleh pemerintah ya. Betul banget Mbak Evi. Nah, ini kita kan sudah mau menyambut tahun baru nih, dan otomatis di tahun besok sudah banyak pekerjaan-pekerjaan lagi yang dilakukan oleh pemerintah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota. Nah, ini kita mau nanya nih sama Bang Anji nih. Bang Anji kan kelihatan masih fresh, masih gagah badannya kan. Ini kesiapan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terhadap PPS yang akan diselenggarakan tahun depan atau rencana-rencana PSN ataupun PSD di Kabupaten Bekasi ini, kesiapannya gimana sih? Baik dari personilnya, dari sumber dayanya dan sebagainya. Baik, untuk persiapan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, pada intinya kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi siap melaksanakan pengamanan pembangunan strategis yang ada di Kabupaten Bekasi ya. Mulai dari personil, material, aset segala macamnya kita sudah mempersiapkan dengan baik. Dan untuk tahun kedepannya apabila stakeholder terkait ingin melakukan pengamanan pembangunan strategis kepada kita Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan melakukan suatu adanya surat permohonan. Iya, surat permohonan itu isinya ada dilampirkan apakah mau dilakukan pengamanan pembangunan strategis dengan melampirkan keputusan tersebut, surat keputusan bupati atau wali kota atau gubernur terkait program proyek pembangunan strategis mana sih yang sedang akan dilaksanakan. Nah, Mbak Evi, ini kita sebenarnya harus apresiasi nih. Kasubsi Ekonomi Keuangan dan PPS ini, meskipun personilnya ya cukup, tapi kewenangan ini luas dalam PPS. Tadi ada smelter, ada infrastruktur, ada jalan, kereta api, bendungan. Bahkan kalau misalkan di sini ada bandara, bisa aja ada bandara dan pelabuhan. Iya, pokoknya intinya yang semua yang udah diatur dalam pedoman tersebut. Pedoman nomor 5 tahun 2023. Oke, berarti nanti kita mengingatkan seluruh Sobat Adiaksa kalau misalkan memang ada PSN ataupun PSD dan itu memang memiliki AGHT di dalamnya, bisa diajukan permohonannya ke Kejaksaan Negeri ya untuk diteliti dulu dan apakah dapat diberikan pengamanan atau tidak, nanti akan ditelaah secara mendalam. Nah, kalau dari saya kayaknya udah cukup deh ya. Soalnya apa yang dijelasin sama Bang Anji ini sangat komprehensif nih. Kalau dari Mas Jeff ada lagi nggak mau? Kalau pertanyaan cukup tapi ditutup dengan pantun boleh ya? Oh iya, boleh. Apa tuh? Jadi ini pantun andalan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya podcaster handal ini ya. Iya. Oke, mungkin akan ditutup dengan pantun yang mungkin belum pernah didengar di sini ya. Tapi sebentar. Sebelum ditutup oleh pantun, mungkin kita ada nggak nih kata-kata benar nih dari narasumber kita nih sebelum ditutup nih ya. Ada nggak nih mungkin conclusion kesimpulan dari narasumber nih sebelum kita mau nutup podcast pada pagi hari ini, ada yang mau disampaikan nggak ke Sobat Adiaksa, mungkin merangkum apa yang sudah kita sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Evi sama Mas Jeb. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pengamanan pembangunan strategis yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Kejari Kabupaten Bekasi, siap melaksanakan apabila adanya permohonan terkait pengamanan pembangunan strategis.
yang terdiri dari pembangunan proyek strategis daerah. Dengan melampirkan surat permohonan, dengan SK yang disampaikan, nanti dari hal tersebut nanti kita teliti dan kita berikan pendapat terkait apakah dalam proyek strategis daerah tersebut bisa kita melakukan pengamanan atau tidak. Dan untuk proyek pengamanan pembangunan strategis ini, pihak kejaksaan tidak akan masuk ke ranah teknis dan keuangan, tapi kita akan melihat terkait pengamanan yang terjadi berdasarkan dengan adanya potensi alih-hati di dalamnya, ancaman gangguan hambatan dan tidak adanya konflik interest, serta ada syaratnya yaitu diatur dalam keputusan gubernur, wali kota atau bupati. Nah, jadi Sobat Adiaksa, pada intinya pengamanan pembangunan strategis itu untuk meminimalisir adanya ancaman gangguan, hambatan dan tantangan agar pelaksanaan dari pembangunan tersebut tetap berjalan sesuai apa tadi, Bang? Slogannya? Tepat mutu, Dan tepat tepat waktu, dan tepat sasaran. Oke, nah kita sampai juga pada penghujung podcast pada pagi hari ini. Kayaknya rekan saya ini, Mas Jefferson, udah gak sabar untuk memberikan pantunnya. Karena ini saya udah tutup mulut dari tadi, udah mau keluar. Oh iya, oke. Boleh nih, pantunnya langsung aja nih Mas Jeff. Pantunnya langsung saja. Iya. Izin ya, Pak. Putri Titian Aura Kasih, cukup Cakep. sekian dan terima kasih. Yeay. Terima kasih Sobat Adiaksa. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bang Anji. Terima kasih Bang Anji.